Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Pada tahun 1996, di kota Shadyside, seorang gadis bernama Heather sedang bersiap untuk menutup toko buku yang ia jaga di sebuah mall. Ia pun terlebih dahulu menemui sahabatnya yang bernama Ryan untuk meminta tumpangan. Setelah Ryan mengatakan iya, mereka berdua pun lantas kembali ke toko mereka masing-masing untuk berberes. Namun saat Ryan sedang berjalan ke tokonya, tiba-tiba ada lalat yang berbisik menyebutkan nama Ryan. Di sisi lain, Heather yang sedang berberes mendengar ada sebuah buku yang terjatuh. Ia pun mulai mencoba memeriksa sekeliling. Dan saat Heather kembali ke mesin kasir, tiba-tiba muncul psikopat bertopeng tengkorak yang langsung menyerangnya menggunakan pisau. Beruntung Heather mampu menghindar. Heather yang sangat ketakutan pun langsung berlari mencari bantuan. Sesampainya Heather di toko Ryan, ia langsung menelpon 911. Tidak selang berapa lama, psikopat bertopeng tersebut kembali muncul dan langsung kembali mengejar Heather. Setelah kurang lebih 30 menit mereka kejar-kejaran, alhasil psikopat tersebut pun berhasil menyerang Heather sampai tumbang. Heather pun langsung membuka topeng psikopat tersebut dan terlihat ternyata itu adalah Ryan. Polisi yang melihat Ryan akan menyerang Heather untuk kedua kalinya langsung mengheadshot kelapa Ryan sampai tewas. Alhasil Heather dan Ryan pun tewas secara bersamaan. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau jelasin dulu nih guys. Jadi, ternyata 30 tahun yang lalu sudah pernah terjadi kasus penyerangan psikopat di kota Shadyside tersebut. Namun, polisi belum mampu memastikan motif dari kejadian tersebut. Keesokan harinya, di sebuah rumah yang ada di perbatasan kota, tepatnya di kota Shadyside, terlihat seorang gadis lesbaicin bernama Dina sedang berusaha menulis surat untuk kekasihnya yang baru pindah ke kota Sunnyvale yang bernama Samantha. Setelah itu, ia pun lantas menuju ke kamar adiknya yang bernama Josh yang sedang asik chattingan mengenai psikopat di kota Shadyside. Dena pun lantas menyuruh adiknya tersebut untuk segera bersiap-siap berangkat ke sekolah. Namun di sini Josh mengatakan bahwa ia sedang meneliti tentang penyerangan yang dilakukan oleh para psikopat kepada warga sipil sejak tahun 1666. Di sini Josh menduga bahwa pelakunya merupakan seseorang yang terkena sihir dari seorang penyihir dari masa lalu yang bernama Sarah Fier. Mendengar hal tersebut, Dena yang tidak percaya langsung mengabaikan perkataan adiknya tersebut. Di sekolah, terlihat Josh sedang terpesona melihat kecantikan dari sahabat Dena yang bernama Cat. Sedangkan Dena yang sedang berjalan di lorong, langsung dihampiri Cat yang mengatakan bahwa salah satu siswa yang bernama Heather telah tewas karena ulah dari sang penyihir Sarah Fier. Dena yang tidak percaya pun langsung menuju ke toilet. Di sana ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Simon. Setelah beberapa saat mengobrol, mereka bertiga pun langsung beranjak menuju ke ruangan latihan drum band. Di tempat tersebut, sang pelatih mengatakan bahwa malam ini mereka semua harus pergi ke kota Sunnyvale untuk melakukan pertandingan football melawan atlet dari kota Sunnyvale. Sore harinya, semua anggota drum band dan para atlet football sekolah tersebut berangkat ke kota Sunnyvale. Malam harinya, saat acara pembukaan dimulai, Dena yang melihat Sam kekasihnya bersama dengan seorang pria bernama Peter langsung mengajaknya ke tempat lain. Di sana, terlihat Dena yang sangat marah mulai memaki Sam dengan sebutan pengkhianat. Alhasil, pertengkaran antara kekasih lesbaicin tersebut terjadi. Sedangkan di lapangan, terlihat Peter mulai menghina kota Shadyside sebagai kota para psikopat. Mendengar hal tersebut, beberapa atlet dari Shadyside pun langsung menyerang Peter dan kawan-kawannya. Singkat cerita, saat para atlet Shadyside menuju pulang, terlihat ada sebuah mobil yang mengikuti bus mereka dari belakang. Dan setelah dilihat, ternyata itu adalah Peter, Sam dan satu temannya lagi yang bernama Bob. Dena yang masih sakit hati dengan kejadian barusan langsung mengajak Cat dan Simon
untuk melemparkan sedrum es teh ke mobil Peter. Alhasil, mobil Peter yang terkena es teh tersebut langsung kehilangan kendali dan menabrak sebuah pohon di hutan. Terlihat Sam yang terluka langsung merangkak keluar dari mobil tersebut, dan saat darah Sam jatuh ke tanah, tiba-tiba ia melihat sang penyihir dari alam lain. Tidak selang berapa lama, Dana, Simon, dan Cat datang menghampiri Sam untuk menolongnya. Sam yang masih sangat lemah, tiba-tiba muntah darah yang muntahannya tersebut mengenai baju Simon dan sepatu milik Dana. Singkat cerita, sheriff dan ambulan datang ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Sheriff yang bernama Nick tersebut pun mulai bertanya-tanya pada Dana tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dana pun menjawab bahwa ini semua adalah murni kecelakaan. Mendengar hal tersebut, Sheriff Nick pun lantas pergi dari tempat tersebut. Namun saat Dana akan pergi, tiba-tiba Peter menghampiri Dana sembari mengatakan bahwa ia pasti akan segera menghabisi Dana dan kawan-kawan secepatnya. Esok harinya, tepatnya pada saat malam hari, Josh menyuruh Dana untuk bangun dan berberes sebelum ayah mereka pulang. Saat Dana sedang berberes-beres, ia melihat berita di TV yang mengatakan bahwa Ryan merupakan warga yang baik. Dan tidak ada yang menyangka bahwa Ryan tiba-tiba bisa menjadi psikopat dalam waktu 1 malam saja. Setelah itu, Dana pun langsung menelpon rumah sakit untuk bertanya tentang nomor kamar di mana Sam dirawat. Tidak selang berapa lama, Dana yang mendengar bel pintu berbunyi langsung segera memeriksa keluar. Alhasil, Dana yang melihat ada seseorang berkostum tengkorak yang ia sangka adalah Peter, langsung ia usir. Setelah itu, Dana pun lantas kembali masuk ke dalam rumah. Namun saat Dana sedang akan memasak di dapur, ia yang kembali melihat psikopat tersebut langsung beranjak keluar sambil membawa pisau. Tapi sesampainya Dana di luar, psikopat tersebut sudah menghilang entah kemana. Sedangkan di tempat lain, Cat yang sedang menjadi babysitter di sebuah rumah didatangi oleh Simon yang baru pulang dari menjaga toko. Cat yang melihat kaos Simon masih terdapat noda darah, lantas bertanya, mengapa Simon masih memakai kaos tersebut. Mendengar hal tersebut, Simon pun langsung membuka kaosnya. Tidak selang berapa lama, Cat mendapatkan telepon dari Dana yang mengatakan bahwa ia kini sedang diikuti oleh Peter dengan memakai topeng tengkorak. Setelah selesai menelpon, Cat pun langsung mengatakan hal mengenai Peter pada Simon. Dan tidak selang berapa lama, mereka berdua dikejutkan dengan suara kaca pecah. Simon dan Cat pun langsung menuju ke sumber suara tersebut. Dan terlihat psikopat berkostum Halloween tersebut sedang mengacak-ngacak kaos Simon. Cat dan Simon yang ketakutan langsung bersembunyi. Namun saat mereka kembali melihat ke arah pakaian kotor, psikopat tersebut sudah pergi dari tempat tersebut. Cat pun langsung menitipkan anak-anak yang sedang ia asuh kepada tetangganya. Ia beralasan pada tetangganya tersebut bahwa ia hanya akan pergi sebentar saja. Setelah itu, Cat, Simon, Dana, dan Josh langsung menyusun rencana untuk memberi pelajaran pada Peter yang telah berani menakut-nakuti mereka. Alhasil, Cat, Simon, Dana, dan Josh pun langsung berangkat ke rumah sakit untuk menanyakan keberadaan Peter sekarang pada Sam. Sesampainya di rumah sakit, Dana pun langsung menceritakan pada Sam tentang kelakuan Peter. Sam yang merasa bahwa Peter selama ini menemaninya di rumah sakit, merasa sangat bingung. Tidak selang berapa lama, terlihat Peter muncul. Dana yang melihat Peter langsung bertanya, mengapa Peter melakukan semua ini? Di sebuah lorong rumah sakit, terlihat Cat, Simon, dan Josh yang lapar mulai mengambil makanan dari sebuah mesin makanan. Sedangkan di kamar Sam, Dana yang terus menuduh Peter dikejutkan dengan kemunculan psikopat bertopeng yang langsung menyerang Peter sampai tewas. Alhasil, Dana dan Sam pun langsung berlari keluar dari tempat tersebut. Di sini keanehan kembali terjadi. Terlihat psikopat tersebut hanya mengejar Sam dan Dana saja, sedangkan Simon, Cat, dan Josh hanya dilewati begitu saja. Setelah dilewati psikopat, Simon, Cat, dan Josh pun akhirnya ikut lari juga.
Kate yang masih bingung karena mereka bertiga tidak dikejar psikopat, memutuskan untuk mencari mobil ambulan agar bisa dipakai pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Dana dan Sam yang sedang melawan psikopat berhasil membuka topeng psikopat tersebut yang ternyata adalah Ryan. Mengetahui hal itu, Dana dan Sam pun langsung berlari masuk ke dalam ambulan dan segera pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di kantor polisi, Dana dan Sam mulai melaporkan tentang psikopat Ryan pada polisi. Polisi yang merasa psikopat Ryan telah tewas menolak laporan tersebut. Mendengar hal tersebut, Dana langsung berpura-pura marah pada polisi untuk mengambil senjatanya. Dan setelah berhasil, mereka berdua pun langsung pergi dari kantor polisi. Sedangkan Simon yang melihat ada seorang gadis sedang bernyanyi di pinggir jalan, langsung menghampirinya. Namun saat Simon sudah dekat, tiba-tiba gadis tersebut langsung menyerang Simon menggunakan pisau. Beruntung saat Simon sudah terpojok, Dana datang dan langsung mengheadshot psikopat tersebut sampai tumbang. Melihat gadis psikopat tersebut bangkit lagi, mereka semua langsung segera berlari pergi dari tempat tersebut. Sesampainya mereka di rumah Dana, Josh lantas mulai mengutarakan teorinya bahwa yang barusan menyerang Simon adalah Ruby Land, yang merupakan seorang gadis yang telah menghabisi seluruh teman-temannya dan melakukan bundir 30 tahun yang lalu. Josh pun lantas menunjukkan beberapa sobekan koran lama, sembari bercerita tentang psikopat zaman dulu, seperti psikopat kapak dari tahun 1978 yang telah menghabisi beberapa orang di sebuah camp. Kate yang melihat hal itu lantas mengatakan bahwa adik ibunya ada di camp tersebut. Josh pun lantas melanjutkan ceritanya ke tahun 1950. Di tahun tersebut, ada seorang psikopat penjual susu yang selalu menghabisi ibu-ibu muda. Psikopat ini bernama Harry Rocker. Lalu di tahun 1922, ada psikopat bernama Billy Barker, yaitu psikopat bertopeng bocil. Pada intinya, semua psikopat itu merupakan orang normal yang tiba-tiba secara misterius berubah menjadi psikopat yang sangat jahat. Dan yang tercatat pertama kali menjadi psikopat adalah Pastor Cyrus Miller pada tahun 1666 yang menghabisi semua orang dengan mengambil mata mereka semua termasuk matanya sendiri. Setelah mendengar hal itu, Sam pun langsung beranjak ke dapur untuk memuntahkan darah dari mulutnya. Dana yang melihat hal itu mulai menenangkan Sam dan mengajak Sam untuk balikan lagi. Alhasil mereka pun akhirnya balikan lagi sebagai pasangan lesbaicin. Sedangkan di ruang tamu, Josh mengeluarkan gambar terakhir yaitu gambar sang penyihir Sarafir yang ia duga sebagai pusat penyebab para psikopat yang telah tewas bisa bangkit kembali. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan Sarafir kembali ingin balas dendam karena pada tahun 1666 ia telah dihabisi oleh warga kota Shadyside. Mendengar hal tersebut, Kate lantas bertanya, mengapa para psikopat tersebut terus mengejar mereka saja dan tidak mengejar yang lain. Sam pun lantas menjawab bahwa pada saat hari kecelakaan, ia sempat melihat penyihir tersebut sesaat setelah darahnya menetes ke tanah. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk kembali mendatangi lokasi Sam melihat penyihir tersebut. Sesampainya di sana, Sam menemukan sebuah rantai yang terhubung dengan tulang-tulang Sarafir. Dana pun lantas mengatakan bahwa mungkin saja para psikopat itu mengejar mereka dikarenakan Sam telah mengganggu makamnya. Simon yang mendengar hal itu lantas menyarankan agar mereka segera membungkus kembali tulang-tulang Sarafir lalu menguburkannya kembali dengan layak. Namun saat mereka sedang mulai menguburkan kembali Sarah, Sam yang mimisan tidak sengaja meneteskan darahnya ke salah satu tulang Sarah. Setelah selesai menguburkan Sarah, Josh yang melihat psikopat kapak melewatinya langsung berteriak. Dan saat psikopat kapak tersebut hendak menyerang Sam, Sadie dengan sigap langsung menarik Sam dan langsung berlari pergi dari tempat itu. Alhasil mereka pun berhasil selamat dari kejaran psikopat kapak tersebut. Di dalam ambulan saat mereka semua sedang panik, tiba-tiba Sam mengatakan bahwa sepertinya para psikopat tersebut hanya mengejar dirinya saja, dikarenakan hanya ialah yang telah mengganggu makam dari Sarafir.
Ia pun melihat dengan jelas saat psikopat tadi hanya melewati Josh dan sama sekali tidak menyerang Josh. Mendengar hal itu, Dana lantas bertanya, jika teori Sam benar, mengapa psikopat Ruby sempat menyerang Simon? Dan mengapa psikopat Ryan juga mendatangi rumahnya? Cat pun lantas menghentikan mobil sembari berkata bahwa sepertinya para psikopat tersebut menyerang Simon dan mendatangi Dana dikarenakan kaos Simon telah terkena darah Sam. Begitu juga sepatu Dana yang juga terkena darah Sam. Lalu Cat dan Josh pun lantas mengemukakan idenya agar menjadikan Sam sebagai umpan untuk para psikopat tadi. Alhasil mereka pun lantas menuju ke sekolah lalu mulai mengganti seluruh pakaian mereka. Terlihat Sam dan Dana melakukan percocok tanaman singkat untuk menghilangkan stres. Begitu pula dengan Josh dan Cat yang mulai saling jatuh cinta. Mereka berdua pun melakukan hal yang sama. Sedangkan Simon karena tidak memiliki pasangan, akhirnya melakukan colalai santuy dengan gaya freestyle. Setelah selesai berganti baju, mereka pun mulai menyusun sebuah jebakan untuk menghabisi para psikopat tersebut. Mereka pun mulai mengambil darah Sam lalu mencampurkannya dengan air dan mengoleskannya di sekitar tempat eksekusi. Setelah itu, mereka pun mulai menuangkan banyak alkohol ke lantai sebagai bahan bakar. Setelah jebakan selesai dibuat, terlihat para psikopat mulai berdatangan dan langsung masuk menuju ke toilet yang di dalamnya terdapat Sam dan sebuah boneka yang telah diberi darah Sam. Alhasil setelah psikopat tersebut masuk, Sam pun langsung pergi melalui lubang ventilasi udara, sedangkan Simon langsung menutup dan mengunci pintu toilet tersebut. Setelah Sam sudah berhasil keluar, mereka pun mulai membakar toilet tersebut sampai para psikopat itu tewas dengan kondisi yang melebur. Setelah dirasa berhasil, mereka pun masuk ke toilet untuk memeriksa situasi. Dan alangkah terkejutnya mereka semua. Ternyata serpihan leburan para psikopat tersebut bergerak dan bergabung menjadi psikopat yang utuh kembali. Melihat hal itu, mereka semua pun lantas memutuskan untuk segera lari pergi menuju ke ruangan lain. Di sini, Cat langsung mengatakan bahwa mereka harus merelakan Sam untuk dihabisi para psikopat, dikarenakan hanya itulah satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan 4 nyawa yang lainnya. Namun di sini Dana dengan sangat tegas menolak saran dari Cat tersebut. Di tengah pertengkaran antara Cat dan Dana, Sam pun memutuskan untuk keluar ruangan. Setelah beberapa saat, Josh tiba-tiba teringat bahwa ada seorang wanita yang berhasil selamat dalam kejadian 30 tahun yang lalu. Wanita tersebut bernama C. Burman. Alhasil, saat psikopat kapak hendak menyerang Sam, Dana pun langsung menarik Sam kembali masuk ke dalam ruangan. Mereka pun mulai mencari nomor telepon dari Burman di buku telepon, lalu menelponnya untuk memberikan tutorial agar bisa selamat dari kejaran para psikopat sihir tersebut. Namun sial, dikarenakan Burman sedang tidak ada di rumah, alhasil Dana pun hanya memberikan sebuah pesan suara saja. Saat psikopat tersebut sudah berhasil membuat lubang di pintu, Sam yang melihat artikel dari Josh langsung mengatakan bahwa C. Burman sebenarnya sempat mengalami mati suri, dan hal itulah yang menyebabkan ia bisa selamat dari para psikopat tersebut, dikarenakan para psikopat tersebut telah menganggap C. Burman sudah tewas. Mengetahui hal itu, Dana pun akhirnya memutuskan untuk membuat Sam mati suri. Setelah itu, mereka pun langsung segera pergi dari tempat tersebut. Terlihat saat psikopat tersebut sudah berhasil masuk ke ruangan, Dana dan kawan-kawan sudah pergi dari tempat tersebut melalui jendela. Di tempat lain, terlihat Sheriff Nick mendatangi sebuah rumah dan memasukkan sebuah kertas yang bertuliskan telah terjadi lagi. Sedangkan di sebuah mall, Dana dan kawan-kawan mulai meracik sebuah obat agar bisa membuat Sam merasakan mati suri. Sementara itu, saat menunggu reaksi obat yang akan diminum Sam nanti, Josh, Simon, dan Cat mulai menempelkan darah Sam ke baju yang mereka pakai sebagai pengecoh para psikopat yang akan segera datang. Setelah selesai, mereka bertiga pun langsung berpisah untuk menghadapi 3 psikopat yang akan segera datang. Sedangkan Dana mulai meminumkan racikan obat kepada
kepada Sam. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya para psikopat itu pun mulai berdatangan. Dimulai dari psikopat Ryan yang tiba-tiba langsung menyerang Sam. Namun beruntung, Cat berhasil menghentikannya dengan membakar kelapa psikopat tersebut menggunakan gas dan korek api. Dana pun langsung membawa Sam ke tempat lain. Dan sesampainya di sebuah akuarium, Dana pun langsung memasukkan kelapa Sam ke akuarium tersebut agar Sam bisa segera tewas. Di sisi lain, psikopat Ryan yang sudah berhasil utuh kembali langsung menyerang Cat sampai tewas. Sedangkan Simon yang terkejut melihat Cat telah tewas langsung diserang oleh psikopat kapak sampai tewas juga. Josh yang melihat hal tersebut langsung berlari sekencang-kencangnya. Singkat cerita, setelah Sam akhirnya berhasil tewas, terlihat para psikopat tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Dana pun lantas menyuruh Josh agar mengambilkannya racikan obat untuk menghidupkan kembali Sam. Alhasil setelah Sam kembali hidup, Josh pun lantas mengatakan bahwa Simon dan Cat telah tewas. Keesokan harinya terlihat Dana, Sam, dan Josh mulai ditanya-tanya mengenai kejadian semalam oleh sheriff. Di sini mereka mengatakan bahwa Simon dan Cat adalah orang yang sangat baik. Mereka berjuang melawan para psikopat dengan gagah berani. Setelah itu, saat Josh sedang menunggu di ruang tunggu, terlihat seorang pria bernama Martin meminta pada Josh agar bersedia melepaskan borgolnya dikarenakan ia tidak bersalah. Josh yang melihat hal itu langsung memberikan Martin sebuah penjepit kertas. Dan sebelum Josh pergi, Martin lantas memberikan Josh kartu namanya agar Martin bisa membalas kebaikan Josh suatu hari nanti. Malam harinya terlihat Sam dan Dana sedang mengobrol santuy di rumah Dana. Tidak selang berapa lama, Dana yang mendengar bel pintu berbunyi langsung menuju ke pintu. Dan terlihat ternyata itu adalah Josh yang telah memesan pizza. Tidak selang berapa lama, terdengar suara telepon berdering dan saat Dana mengangkatnya, itu ternyata adalah si Boorman. Di kamar, terlihat Sam mulai mendengar bisikan gaib dari Sarafir. Bisikan ini sama persis dengan bisikan yang didengar oleh Ryan sebelum menjadi psikopat di awal kisah tadi. Sedangkan Dana yang sedang menerima telepon diberitahu oleh Boorman bahwa sebenarnya semua yang telah Dana dan kawan-kawan lakukan merupakan awal dari rencana besar dari orang yang telah mengirim para psikopat tersebut. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang sedang melakukan ritual dengan nama-nama para psikopat yang terukir rapi di permukaan dinding. Dan terlihat nama Sam tiba-tiba muncul di batu tersebut. Sedangkan di rumah Dana, terlihat Sam sedang menyerang Dana menggunakan pisau sampai tumbang. Di kamar Josh yang sedang chattingan sambil mendengarkan musik, tidak menyadari apa yang terjadi pada kakaknya tersebut. Terlihat Dana mulai menyerang balik Sam menggunakan seluruh tenaga yang masih tersisa. Josh yang masih saja asik chattingan tiba-tiba didatangi oleh Dana yang sedang terluka. Josh yang nampak terkejut pun langsung dibawa oleh Dana menuju ke dapur. Dan terlihat Sam telah berhasil diikat oleh Dana di dapur tersebut. Di sini Dana mengatakan pada Josh agar bersedia membantunya untuk menyembuhkan Sam. Dan kisah pun akhirnya bersambung. Oke guys, jadi ini nanti ada sambungannya lagi guys ya. Ini ada 3 ya, trilogi. Jadi nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya tentunya, yaitu Fear Street 2 ya kan. Nah ini kita akan tahu nih gimana, kenapa, dan siapa penyihir Sarah Fear itu, dan siapa yang lagi mengadakan ritual itu guys ya. Karena Sarah Fear kan sudah meninggal, kok masih ada yang mengadakan ritual itu. So jangan lupa tonton terus, oke? Jangan lupa di subrek dan di like, di share ya, karena itu sudah bunyi masjid. Karena gua rekamannya subuh, gua mau segera menutup video ini dulu, oke? Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali.
rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya Engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu.